Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dengan judul Perancangan Alat Bantu Alat Pemantau Area Produksi yang Ergonomis dengan metode Value Engineering. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke intinya saja. Yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Jenis data yang diambil terdiri dari data kuantitatif. Data kuantitatif berupa data mengenai data persentil tubuh, data intensitas cahaya, jumlah partikel counter, dan data denyut nadi. Berikut adalah metode-metode yang dilakukan pada pengambilan data kuantitatif. Yang pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, kuesioner. Dan di bawah ini adalah gambar diagram alir proses perancangan alat bantu. Lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang terdiri dari pertama, tahap informasi. Tahap informasi. Pengumpulan data yang diambil berupa data partikel debu, denyut nadi istirahat, dan denyut nadi kerja operator saat menggunakan alat bantu dan sebelum menggunakan alat bantu. Data rekap Nordic Body Map. Didapatkan total keluhan sebanyak 74, maka didapatkan nilai tingkat risiko 3 dengan kategori yang sangat tinggi. Hal ini berarti diperlukan tindakan menyeluruh sesegera mungkin. Dan di bawah ini adalah gambar posisi tubuh metode REBA. Sampingnya adalah hasil rekap REBA beserta dengan rumus-rumusnya. Halaman berikutnya juga berisi dengan rumus dan diagram fast. Lalu kita masuk tahap kreatif. Dalam langkah ini akan dimunculkan beberapa alternatif desain yang diharapkan mencapai fungsi basic yang diidentifikasikan sebagai langkah sebelumnya. Sampingnya adalah usulan gambar dan ada diagram kembali, gambar lagi. Halaman selanjutnya juga seperti itu, dengan tabel, diagram. Lalu kita masuk tahap analisis. Pada tahap ini akan dibahas mengenai usulan desain prototipe, alternatif 1 dan alternatif 2, fungsi dan pemilihan material serta biaya material yang akan digunakan agar dapat diperoleh alternatif yang paling memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis yang dilakukan meliputi analisis pemilihan material, analisis pemilihan fungsi, dan harga tiap prototipe. Setelah dikoordinasikan kepada pengguna dan dapat dilihat dari uraian di atas, desain pertama atau prototipe 1 adalah desain yang dipilih dan disukai oleh pengguna. Oleh karena itu, diputuskan bahwa desain prototipe 1 merupakan desain yang digunakan. Berikut akan diuraikan dimensi alat bantu yang akan dibuat berdasarkan hasil perhitungan data antropometri dan jenis material yang akan digunakan. Nomor 1, roda pegas atau road leg. Tinggi roda sebesar 5 cm, bersama dengan tinggi as menjadi 7 cm. Terbuat dari material nilon dan baju padu untuk pegas yang berguna untuk meredam getaran. Material nilon merupakan bahan yang tahan terhadap pengikisan akibat gesekan dibanding material karpet. Kedua, kaki tripod atau bracket leg. Material yang digunakan pada bagian ini yaitu stainless steel tipe 416. Karena material ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, tahan terhadap paparan asam langsung, memiliki tinggi kaki sepanjang 70 cm sebanyak 3 buah. Yang ketiga, alat penyangga partikel atau base tools. Alat penyangga partikel counter berbentuk segitiga sama sisi. Material yang dapat digunakan pada bagian ini yaitu stainless steel bertipe 416. Karena material ini dapat memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi, tahan terhadap paparan asam langsung, memiliki dimensi ukuran 60 x 60 x 0,3 cm. Yang keempat, alat penyangga tiang atau base tense tool. Alat penyangga tiang berbentuk segitiga sama sisi. Material yang digunakan pada bagian ini yaitu stainless steel tipe 416. Karena material ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan tahan terhadap paparan asam langsung, memiliki dimensi ukuran 30 x 30 x 0,5 cm. Kelima, penggerak atau stiffener. Material yang digunakan pada bagian ini yaitu stainless steel tipe 416. Karena material ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan tahan terhadap paparan asam langsung,
memiliki dimensi 17 kali 6,5 kali 0,5 cm, di mana berfungsi sebagai titik topang dari kaki tripod yang menahan beban. Selain berfungsi sebagai titik topang, shifter bisa berfungsi sebagai holder. 6. Tiang inti atau holder bar tools menggunakan dimensi dengan diameter genggaman tangan sebesar 3 cm. Material penyusunnya terbuat dari stainless steel tipe 416. 7. Wadah luxmeter atau jig tools. Dimensi yang digunakan untuk wadah luxmeter yaitu 9 x 3 x 15 cm. Sedangkan untuk hanger pro particle counter berdiameter 3 cm. Material yang digunakan yaitu stainless steel tipe 416. 8. Tiang pemanjang atau adjust bar tools menggunakan dimensi dengan diameter genggaman tangan sebesar 3 cm. Material penyusunan terbuat dari stainless steel tipe 416. 9. Penyangga cup balometer atau jig tools holder. Dimensi yang digunakan yaitu 56 x 56 cm dengan ketebalan 10 mm. Ukuran tersebut disesuaikan dengan alat balometer sehingga alat bantu dapat nopang balometer. Material yang digunakan yaitu stainless steel tipe 416 karena material ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan tahan terhadap paparan asam langsung. 10. Stopper tools. Material yang digunakan pada bagian ini yaitu stainless steel tipe 416 karena material ini memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan tahan terhadap paparan asam langsung. Dan bisa dilihat di bawah ini adalah tabel grafik RSD. Dari tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa hasil standar deviasi pada saat menggunakan alat bantu terdapat perbedaan signifikan dengan hasil standar deviasi hasil analisa yang menggunakan alat bantu. Nilai rata-rata RSD 3,38%. Di halaman selanjutnya kita akan dilihatkan gambar analisa alat bantu terhadap reba, diagram hasil reba, dan kembali rumus-rumus lagi. Di halaman berikutnya juga ada rumus-rumus dan kesimpulannya. Ya, saya kira hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat nanti sendiri dari link yang ada di deskripsi. Saja saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.